Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm fine, Miss. Okay. Is there something new today? Do you have something to tell to me? There's something you want to tell to me? Nurul, what did you do last weekend? Nurul ngapain aja kemarin? Liburan. Oh, that's great. With your family? Yes. Okay. And what about Shakila? What did you do last week? Liburan. What's new? Where? Di mana? Di pantai. What about Pipit? Yes, me too. Liburan juga. Are you guys hang out together or with your family? Because all of you went to Southern Place. No. Okay, that's right. Okay. Let's check your attendance first. Miss absen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Bisa. Apa keterangannya? Satu. Oke. Nanti Miss cek suratnya. Oke. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, Miss pengen kalian nonton satu video. Nanti itu bakal berkaitan dengan materi yang akan Miss sampaikan hari ini. Oke, perhatikan baik-baik, oke? Back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to come, but just a little harder. But it did because we kissed on the Halloween night. Dari video yang kita tonton tadi, ada yang bisa jelaskan atau apa yang kalian tangkap gitu di video ini? Kakak cantik itu jelasin apa ya? Membuat video. Oke. Terus dia ngapain aja di situ? Memberikan tutorial. Ya, apa aja? Seperti langkahnya apa aja? Terus? Kemudian Lagi? tes. Oke. Jadi ada step-stepnya kan? Di video itu dia menjelaskan step-step agar Milo milk ice itu tadi berhasil ya kan? Seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu tentang procedure text. Jadi, procedure text is a text that explains how to do or make something step by step in a clear and logical order. Jadi, procedure text itu adalah suatu teks yang menjelaskan bagaimana cara kita membuat sesuatu secara bertahap dan juga clear order. It's like penjelasannya itu jelas agar seorang yang pengen bikin foto itu nanti bisa paham dengan langkah-langkahnya itu apa aja. Oke? Oh, sorry. Oke. Sampai sini paham? Oke, kita bisa lanjut, oke? Oke, jadi social functionnya itu to give instruction, to explain step clearly, to help people achieve a goal. To give instruction, jadi di dalam teks itu dia bakal memberikan instruksi ke pembaca itu agar pembaca tahu apa aja langkah-langkah dari langkah pertama sampai akhir cara membuat sesuatu itu tadi. Kemudian to explain step clearly. Jadi di step-step itu nanti juga bakal dijelaskan
apa saja yang harus dia lakukan misal di tahap pertama ini dia harus ngapain aja, kemudian di tahap kedua ngapain aja, dan berikutnya sampai selesai. Nah, dan yang terakhir, fungsi dia itu untuk membantu seseorang achieve a goal, mencapai tujuan mereka, agar mereka itu berhasil bikin sesuatu nanti. Kayak yang tadi video yang kita tonton, dia pengen bikin milk apa tadi, milk tea ya. Nah, jadi di situ dijelaskan sampai akhirnya dia berhasil. Nah, kemudian dalam text procedure itu ada 4 struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada title. Title itu judulnya, name of the procedure. Jadi misal kalian Nurul mau bikin prosedur tentang cara bikin apa, misalnya contoh Cara bikin nasi goreng. Oke, kalau misalnya Nurul pengen bikin teks tentang nasi goreng, jangan judulnya jangan dibikin tentang bikin teh, jangan, oke, bikin minum jangan, berarti dia nggak nyambung nanti. Terus goals-nya nanti kalian jelaskan juga apa tujuan dari bikin nasi goreng itu, ya kan? Kemudian ada materials. Nah, materials itu ingredients-nya, apa aja alat-alatnya, bahannya apa aja gitu. Kayak Nurul bikin nasi goreng, alatnya apa aja. Nggak mungkin cuman kompor aja kan, pasti nggak bakal bisa selesai itu nasi gorengnya. Kemudian stepnya apa aja. Mulai dari yang pertama itu harus kumpulin bahannya kah atau apa gitu, ya kan? Kemudian tips addition. Nah, itu maksudnya ini informasi tambahan gitu. Kayak misal Nurul, kalau misalnya di akhir teks nanti Nurul jelaskan, kalau mau bikin nasi goreng itu enak, kalian bisa tambahkan kayak resep rahasianya gitu. Nurul tulis di bawah. Oke? Paham? Oke. Kemudian, nah, language feature. Di sini tuh ada dalam membuat text procedure ada beberapa tips yang harus kalian pakai. Yang pertama, language feature imperative sentences. Nah, di situ di setiap step-stepnya itu kalian pakai imperative sentence kayak cut, mix, and pour. Cuts, you know cuts, okay, and mix, okay, and pour, diaduk. Oke, kayak itu. Nah, di situ kalian pakai pasti di setiap stepnya itu pasti ada kayak kalian pertama kita campurkan, kedua kita aduk dan gitu. Nah, di step itu pasti ada imperative sentence-nya. Kemudian action verb itu juga ini termasuk ini. Kayak action verb ialah kayak kata kerja yang ada aksinya, kayak mix. Kalau mix itu kita melakukan sesuatu dan itu pasti ada gerakan yang kita lakukan, betul? Gitu. And sequence words. Nah, di situ di setiap stepnya di situ juga kita pakai kayak ini. First, next, then, and finally. Nah, di situ fungsinya biar supaya teks kita itu logical tadi, kayak clear. Kayak pertama, kenapa sih? Oke. Pertama, ini first, right? Pertama, kemudian selanjutnya, setelah itu dan sebagainya gitu. Kita pakai itu. Dan di text procedure ini kita juga pakai simple present tense karena ini cuma membahas general dan nggak ada past, nggak ada future, nggak ada. Cuman masa sekarang dan umum. Is that right? Oke. Kemudian text procedure itu juga ada jenis-jenisnya. Ada yang pertama simple, few step. Kalau misal contoh ya, kalau misal untuk
bikin teh itu, dia itu termasuk ke dalam simple text procedure. Kemudian di cook fried rice kayak contoh dulu tadi itu masuk ke complex. Kemudian ada instruction how to use something. Nah, ini bisa kayak kita bagaimana mengaplikasikan komputer. Nah, itu termasuk ke instructor. Kemudian receipt itu cooking. Nah, kayak nasi goreng tadi juga bisa termasuk ke receipt. Oke? Nah, di sini ada contohnya. Boleh Miss minta satu orang untuk baca. Siapa yang mau? Silakan angkat tangannya. Raise your hand, please. Oke, kalau nggak ada, Miss tunjuk aja. Sinilah, baca sampai materials yang sampai sini aja. Michael, how to cook fried rice? To make delicious fried rice. Materials: 1 plate of cooked rice, 2 cloves of garlic, 1 egg, 2 tablespoons of oil, 1 tablespoon of soy sauce, salt and pepper. Oke, terima kasih. Kemudian Pipit boleh baca yang stepnya. Steps. First, heat the oil in the pan over medium heat. Next, add chopped garlic and fry until bright red. Then, crack the egg into the pan and scramble it. After that, add the rice and mix well. Next, pour soy sauce and add salt and pepper. Then, stir everything evenly for 3 3, 2, 5. to 5 minutes. Finally, turn off the heat and serve the fried rice. Oke, Nurul tipsnya. Tips: use cold rice for better texture. Oke, nah tadi kan di slide yang atas tadi kan sudah dijelaskan ada 4 atau 5 struktur yang bisa kita pakai, alright? Nah, yang pertama itu ada title. Nah, di sini kan dijelaskan nasi goreng, cara bikin nasi goreng itu apa aja. Nah, jadi judulnya How to Cook Fried Rice, kan? Kemudian goalsnya apa? To make delicious fried rice. Delicious, do you know what is delicious mean? Enak. Oke, betul. Jadi goalsnya di sini dia pengen bikin nasi goreng yang enak. Nah, kemudian materialsnya apa aja? Nah, di sini ada bahan-bahannya. Ada 1 plate of cooked rice, kemudian cloves of garlic, egg, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada juga step-stepnya. Nah, step-stepnya juga termasuk ini tadi. First, next, then after, next, then, and finally. Kan itu juga termasuk di dalam teksnya. Kemudian yang terakhir ada tipsnya. Nah, ini kayak informasi tambahan supaya kita kasih informasi tambahan untuk membacanya atau yang pendengar itu supaya ada mungkin hal baru dan menarik yang bisa dicoba kalau mereka mau. Use cold rice for better texture. Jadi tipsnya di sini dia kayak menginformasikan kalau pengen tekstur yang bagus pakai nasi yang dingin. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, kita bakal ada yang role play. Role play it's kayak kita bermain peran di depan sini. Miss mau kalian bikin sesuatu, nanti kalian jelaskan. Misal Nurul jelasin yang bagian title dan goalsnya. Kemudian Pipi jelasin bagian materialsnya. Kemudian Sikila bisa jelasin yang step-stepnya. Oke? Miss kasih waktu 5 menit untuk kalian pikirkan kalian mau bikin apa. Kemudian kalian bisa ke depan dan jelaskan. Oke? Pakai bahasa apa, Miss? Boleh pakai
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi kalau nggak bisa mute saja. Oke? Oke, time is up. Now I want you guys to come over. Explain to me how to make something. Oke, perkenalkan dulu ya dari kelompok. Namanya siapa aja, anggota kelompoknya. Pak Nurul aja yang perkenalan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Dari saya sendiri Nurul Izzatul Husna, Fitri Yasmin. Sakila Azrul. Baik, judul kami hari ini yaitu membuat dompet dari kertas. Yaitu step-stepnya, kertasnya dilipat dua. Materialnya apa aja? Materialnya only one paper. Oke, berarti simple ya, sangat simple. Ya, lipat kertas menjadi 2 bagian. Lanjut bikin seperti tanda panah di ujungnya. Oke. Dan di bawahnya juga bikin seperti panah. Pada mobil yang menggunting, lipat sampai kena garis ini di kedua sisinya juga. Lipat lagi seperti tadi sampai kena di garis tengah. Oke. Lipat ke belakang kedua sisinya. Lipat lagi. Dan keluarkan salah satu panah yang dilipat tadi. Dan jadilah dompet. Oke, thank you. Tipsnya apa dari itu? Tipsnya memakai kertas HVS biar lebih bagus. Oke, thank you. Tujuannya. Oke, tujuannya? Tujuannya membuat dompet ini untuk have fun aja. Oke, thank you. Give applause to ourselves. You can sit down. Back to your seat, please. Nah, dari situ kita udah tahu kan bagaimana cara membuat text procedure yang tepat. Jadi ada apa aja tadi bisa? Ke kertas HVS Iya, maksudnya itu struktur dalam bikin text procedure itu apa aja? dilipat. Nih. Nah, ada title, roles, material, steps, and tips. Jadi, Pipit. Jadi text procedure itu apa? Langkah-langkah. Oke. Kalau Sakila, apa itu title? Di situ titlenya harus bagaimana? Harus sesuai dengan apa yang mau kita bikin. Oke. Kemudian Nurul, apa fungsi dari tips? Memudahkan. Oke. Jadi sampai sini semuanya sudah paham, bukan? Begitu. Oke. Jadi itu aja saja mungkin.